Oh, ya. Dua. Dan jalan. Halo, selamat sore teman-teman semua. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih boleh memberi kita satu kesempatan lagi untuk boleh ikut di dalam pembinaan remaja pemuda GRII Buaran. Pada hari ini secara khusus kita mau belajar tentang heritage in the church history, dan kita mau belajar dari ajaran yang diajarkan oleh salah satu reformator kita, Bapak Martin Luther. Kita sekarang mau masuk ke dalam pembinaan ini. Sebelum itu mari kita persiapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita akan memuji Tuhan. Yang pertama, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Worthy of Worship KRI nomor 5. Dan liriknya juga akan ditampilkan di layar. Mari kita bersatu di dalam doa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah begitu baik memberi kami kesempatan boleh ikut di dalam pembinaan pemuda remaja GRII Buaran. Tuhan tolong kami di usia muda kami, biar kami boleh sungguh-sungguh mengerti kebenaran Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan, kami boleh ditambahkan kasih kepada Tuhan, kami boleh dimurnikan hati kami untuk boleh selalu memiliki hati yang ingin menyenangkan Tuhan. Tuhan tolong kami memohon belas kasihan Tuhan yang pimpin kami, dan juga kiranya Tuhan memberkati juga Kak Ardita yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap kami melalui firman Tuhan yang akan diberitakan. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ardita. Tapi sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Korban Hidup di KRI nomor 112. Kita akan menyanyikan lagu ini 2 kali. Kepada Kak Ardita dipersilakan. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Tommy dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ardita. Beberapa mungkin sudah kenal saya. Dan saya hari ini diberikan kesempatan oleh Pak Tommy untuk melayani di Persekutuan Pemuda di GRI Buaran. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berbicara tentang heritage in church history, yaitu Martin Luther. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Sekali lagi kita minta pertolongan Tuhan. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini mulai dari pagi tadi Tuhan sudah menganugerahkan kami akan kebenaran firman. Tuhan menyatakan dirimu melalui kebenaran firman. Kami boleh mengenal pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu pribadi Roh Kudus. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami kembali lagi akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai begitu besar. Biarlah kami benar-benar boleh meneladani hidup dari hamba-hamba Tuhan yang sudah hidup terlebih dahulu sebelum kami. Ketika kami boleh melihat bagaimana mereka taat kepada pimpinan Tuhan, bagaimana mereka boleh melakukan seluruh kebenaran firman yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Berbelas kasihanlah kepada hamba-Mu yang akan memberitakannya. Berbelas kasihanlah kepada setiap orang yang akan mendengar. Kiranya nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Kalau kita dengar nama Martin Luther ya, kita di gereja Reform mungkin sudah terlalu biasa. Martin Luther ya seorang reformator, tapi pada hari ini kita akan coba sekali lagi melihat hidupnya, hidup Martin Luther. Saya memilih hal-hal yang penting untuk kita ketahui, untuk bagaimana nanti kita memahami tentang pembenaran oleh iman yang merupakan satu titik firman Tuhan yang boleh mengubah kehidupan Martin Luther, bahkan Tuhan pakai untuk mengubah dunia. Sebelumnya mari kita baca sama-sama Roma 1 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan untuk saudara-saudari sekalian. Sebab itu, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, pertama-tama kita lihat ya. Saya mencoba search gitu dari beberapa sumber, melihat bagaimana orang memandang Martin Luther. Bagi mereka, siapa sih Martin Luther ini gitu. Dari History of Christian Thought, ini satu buku tentang sejarah pemikiran kekristenan, dia
mengatakan bahwa Martin Luther adalah raksasa dalam sejarah. Mungkin merupakan figur dari Eropa yang paling signifikan dalam milenium kedua. Ide dan tindakannya tidak hanya merubah gereja, tapi juga merubah dunia. Kemudian dari satu website, heritagehistory.com, Martin Luther diketahui sebagai bapa dari kepercayaan Protestan karena dia yang pertama kali diketahui untuk keluar dari gereja Katolik. Nah, kita melihat dia sebagai orang besar. Tentu saja, seperti yang saya sudah katakan tadi, gereja kita kental dengan tradisi yang berawal dari Martin Luther, juga dengan pencapaian Luther di dalam reformasi gereja. Sekarang kita bertanya, apa sih yang waktu itu Luther lakukan sehingga reformasi gereja bisa terjadi, bahkan reformasi gereja itu juga mereformasi dunia. Apa yang dia pikirkan gitu dan dia rencanakan, bagaimana dia punya planning sehingga reformasi ini bisa terjadi. Mari kita belajar bersama-sama tentang Martin Luther dan mencoba mendapatkan poin penting gitu yang bisa sama-sama kita lakukan di masa sekarang dalam kehidupan kita di Indonesia ini. Oke. Pertama-tama Martin Luther lahir tahun 1483 di Eisleben, desa kecil di utaranya Jerman. Ayahnya ini adalah seorang penambang dan juga punya bisnis sampingan yang lain, kalau nggak salah bisnis pengalengan. Nah, ini latar belakang yang penting ya. Ayahnya ingin meningkatkan status sosial di masyarakat dan berusaha mengarahkan Luther untuk menjadi pengacara gitu. Karena ayahnya lihat pengacara ini punya masa depan yang cemerlang. Jadi Luther kalau bisa diarahin jadi pengacara. Oleh karena itu, walaupun Luther sebenarnya bukan orang jenius, tapi ayahnya terus berusaha mengamankan jalur akademis Luther. Ini dari 2 buku yang saya baca ya. Luther itu not academic gifted. Dia tidak punya talenta belajar yang begitu hebat. Dia mungkin orang yang biasa-biasa saja dalam bidang akademis gitu. Nah, ayahnya mengarahkan Luther ke dalam law, ke dalam untuk menjadi pengacara. Tapi bagaimana dengan Luther sendiri? Luther sendiri itu nggak jelas keinginannya apa pada waktu itu, pada waktu dia masih ayahnya mengarahkan itu, dia belum jelas keinginannya, passionnya di mana dia juga belum jelas. Tapi sampai tahun 1501 Luther terus mengikuti pendidikan akademis sesuai dengan apa yang diarahkan oleh ayahnya. Dia mulai studi di Universitas Erfurt namanya. Sampai akhirnya 1 tahun kemudian dia mendapatkan gelar sarjana Bachelor of Arts. Ini liberal arts ya, seperti jurusan yang sekarang ada di CIT. Zaman Luther itu hampir semua orang mengambil jurusan ini, Bachelor of Liberal Arts. Nah, 3 tahun kemudian dia mendapatkan gelar master di jurusan yang sama. Terus kita bertanya, setelah itu dia masuk dokter, dia sudah mulai arah ke lawyer, pengacara. Tapi akhirnya kan Luther masuk biara ya. Kenapa ya? Kenapa dari jurusan lawyer, Luther bisa berbelok menjadi biarawan? Nah, masih di tahun 1505, dalam suatu perjalanan, Luther itu di dalam perjalanan tiba-tiba ada badai gitu. Dan badai itu begitu luar biasa besar, Luther itu sampai ketakutan. Dan dia hampir saja tersambar oleh petir. Waktu itu, karena saking ketakutannya, Luther itu berdoa kepada Saint Anna. Kenapa kepada Saint Anna? Kita tahu santo-santo di Katolik itu begitu banyak. Tapi kenapa kepada Saint Anna yang sangat spesifik? Karena latar belakang yang tadi, ayah Luther itu adalah seorang penambang. Jadi Saint Anna itu adalah santa dan santo pelindung para penambang. Santa dan santo waktu itu dipercaya melindungi daerahnya masing-masing. Jadi bersifat lokal gitu. Santo ini melindungi apa, santo ini melindungi apa. Contohnya Adrian of Nicomedia, itu santo yang melindungi tukang potong daging dan tentara. Albertus Magnus itu adalah santo yang melindungi orang medis, filsuf, dan ilmuwan, dan juga pelajar. Itu kalian bisa dengan gampang sekali dapetin, search saja di Google gitu. Kayak Saint Petronich, itu akan langsung keluar santa-santo siapa aja, itu melindungi apa, itu banyak sekali dari huruf A sampai huruf Z. Nah, waktu itu Luther berteriak kepada Saint Anna ini. Dia berkata, Saint Anna, tolonglah aku. Kalau aku benar-benar bisa selamat dari badai yang begitu besar ini,
Aku berjanji untuk menjadi biarawan. Luther berjanji untuk menjadi biarawan jika dia selamat dari badai yang sedang datang menerpa dia di dalam perjalanan itu. Dan pada tahun yang sama, akhirnya beneran dia selamat dan dia masuk menjadi biarawan di monasteri itu Ordo Agustin. Jadi di Erfurt. Kenapa Augustinian Order gitu? Karena dilatar belakangi oleh pengajaran Agustinus. Jadi waktu itu monasteri atau biara-biara itu ada Augustinus, ada Augustine Order, Mendican Order, Franciscan Order itu, Francis Assisi itu tergantung pelajaran apa yang ketat dipelajari di biara itu. Itu ada nama ordernya masing-masing. Nah, berarti Martin Luther masuk ke Ordo Agustinus yang minggu lalu sudah dibahas oleh rekan saya Anis. Kemudian Luther hidup di dalam biara sampai dia ditahbiskan menjadi imam. Imam itu maksudnya ditahbiskan menjadi imam itu dia bisa memimpin misa. Jadi dia sudah boleh memimpin misa. Nah, pada waktu memimpin misa pertamanya gitu, Luther mendapatkan shock yang begitu besar ketika sampai pada bagian liturgi yang ada imam itu harus berkata Allah yang hidup, yang sejati, dan yang kekal. Saking shocknya karena Luther tenggelam di dalam pikiran Allah yang begitu agung dan begitu besar, dia yang begitu berdosa dan begitu kotor, tapi dia harus menyebutkan nama Allah yang luar biasa itu. Dan itu membuat dia sampai berhenti waktu memimpin misa. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia shock. Sampai-sampai temannya harus paksa dia untuk melanjutkan kembali misanya itu. Selama di dalam biara, sering kali Luther itu bergumul dengan keberdosaannya. Walaupun tidak seperti keberdosaan Agustinus ya, yang sangat jelas dia bergumul dengan dosa seksualitas. Tapi Luther itu dosa yang seringkali mungkin ya, seperti contohnya dia berpikir sesuatu yang buruk, dia merasa dirinya begitu berdosa, sampai ketika dia bercakap-cakap dengan temannya, dia berdialog, dia bisa tiba-tiba lari ke kamarnya, dia berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ini juga mungkin berkaitan sama karakternya Luther ya, karena dia juga pernah mengalami depresi yang begitu parah karena dia meragukan keselamatannya sendiri. Ini Luther orang yang sangat unik ya. Kemudian pada tahun 1510 dan 1511 Luther pergi ke Roma. Ini salah satu perjalanan yang cukup penting dalam hidup dia gitu. Dia mewakili Ordo Agustinus dalam suatu dispute atau perdebatan. Ada beberapa hal penting yang terjadi ke Roma. Luther itu datang ke Roma itu dengan satu perasaan yang, wah ini satu kota yang sangat agung gitu. Dia melakukan beberapa ritual di sana. Luther melakukan ritual di Scala Sancta. Kalau kalian search di YouTube itu akan di Google itu gampang sekali. Scala Sancta itu salah satu tangga kudus gitu, atau Holy Staircase gitu. Ini tangga yang dipercaya sebagai tangga yang dilewati Kristus ketika dia akan menghadapi Pontius Pilatus. Nah, kok bisa ini Luther ke Roma, Yesus menghadap Pontius Pilatus itu di Yerusalem, itu kok bisa nyasar ke Roma ini tangganya. Tangga ini dipercaya dipindahkan ke Roma oleh Saint Helena yang merupakan ibu dari Konstantin the Great. Konstantin the Great itu adalah raja Romawi pertama yang menjadi Kristen. Nah, ibunya yang membawa tangga yang dinaiki Kristus itu dari Yerusalem dipindahkan ke Roma. Luther, tangga ini ritualnya itu harus berlutut untuk naik ke 28 anak tangga kalau tidak salah. Dan sampai atas itu dipercaya orang yang sudah melakukan ritual ini dosanya akan diampuni dan mendapatkan pengampunan. Luther nggak cuma naik tangga ini dengan berlutut, tapi setiap langkah lututnya, setiap anak tangga, Luther berdoa, doa Bapa kami. Setiap satu anak tangga dia doa Bapa kami. Anak tangga kedua doa Bapa kami lagi sampai anak tangga ke-28. Nah, tapi ketika selesai, Luther sampai atas itu justru berteriak, bagaimana saya tahu bahwa ini benar? Dia pun belum mendapatkan kepastian keselamatan dan pengampunan dari dosa-dosanya.
Atau dalam kata lain, bagaimana saya tahu bahwa dosa saya sudah diampuni, bahkan ketika saya sudah melakukan ritual ini. Pergumulan keselamatan dari Luther ya, kalau kita lihat dari pertama ketika dia melewati badai, di biara, dan ketika dia ke Roma, itu adalah ketakutannya melihat Allah yang begitu agung, dan ketidaklayakan dirinya ketika dihadapkan dengan pertanyaan, apakah sudah cukup perbuatan baikmu di hadapan Tuhan? Perbuatan baik waktu itu, merit itu bisa didapatkan dengan melakukan banyak ritual-ritual. Salah satunya adalah menaiki anak tangga itu. Luther bahkan pernah gitu, dia berdoa itu sambil telungkup tiduran di lantai gitu, karena dia rasa benar-benar tidak layak dan benar-benar memohon pengampunan dan ketakutan dosanya tidak diampuni. Sampai akhirnya, ini satu kejadian yang akhirnya mengubah hampir seluruh hidupnya. Itu ada salah satu yang terkenal, Tower Experience, gitu. Pengalaman Luther di menara, di Black Cloister Tower of Wittenberg. Ketika dia sedang belajar, itu biasa satu tower yang Luther biasa pakai untuk belajar, untuk eksposisi Alkitab dan berbagai macam hal. Luther mengalami pengalaman yang merubah hidupnya. Roh Kudus memberikan anugerah untuk Luther dalam mengerti Roma 1 ayat 17 yang kita baca tadi. Bahwa manusia dibenarkan oleh anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang beriman kepada Kristus yang sudah mati untuk mereka. Ini adalah semacam klik. Kita tentu udah lihat videonya Speak ya gitu. Ada klik. Karena sebelumnya Roma 1 ayat 17 itu ada kata-kata kebenaran Allah. Wah, selama di biara, Luther itu bertanya, dan ada salah satu temannya atau koleganya itu yang mengatakan bahwa kebenaran Allah itu adalah, kebenaran itu kalau dalam bahasa Latin itu justisia, righteousness itu sama dengan justice gitu, keadilan, kebenaran itu keadilan. Seorang raja yang benar adalah raja yang memerintah dengan adil. Justisia itu sama, kebenaran dan keadilan. Nah, kebenaran Allah itu adalah Allah yang menuntut manusia berdosa untuk dihakimi. Manusia berdosa hanya layak untuk dihakimi. Itu adalah kebenaran Allah. Allah yang menuntut penghakiman bagi seluruh manusia berdosa. Tidak heran dengan pengertian yang seperti ini, Luther begitu ketakutan. Karena dia sadar, ketika dihakimi, dia pasti akan dihukum. Karena dia sadar akan keberdosaannya. Nah, melalui pengalaman di menara ini, Tuhan mengubah pengertiannya. Dan sekarang Luther sadar, kebenaran Allah bukan hanya tuntutan keadilan, tapi kebenaran Allah juga adalah sebuah jalan di mana orang benar hidup oleh anugerah Tuhan karena imannya kepada Kristus. Orang benar hidup karena iman kepada Kristus. Itu adalah kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itu diwahyukan kepada manusia melalui Injil. Tuhan membenarkan manusia berdosa karena iman kepada Kristus. Seluruh manusia berdosa yang tidak ada kebenaran yang ditemukan. Alkitab katakan, seluruh manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada kebenaran yang ditemukan. Bahkan di kitab Roma 3 ayat 10-12, itu dikatakan seperti ada yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya. Kalau manusia yang berdosa seperti ini, manusia yang tidak mencari Allah, tidak ada yang benar, tidak ada yang berbuat baik, tapi mereka beriman bahwa pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, sudah berinkarnasi ke dalam dunia, hidup dalam kebenaran, mati di atas kayu salib, untuk menebus manusia berdosa, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Maka kebenaran Kristus selama dia hidup itu diperhitungkan kepada manusia berdosa yang beriman kepada dia. Kristus ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia, dia hidup di dalam kebenaran. Sampai dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Kita semua manusia berdosa, Martin Luther dan juga kita semua yang beriman kepada Kristus, saya percaya Tuhan, bahwa saya tidak mampu
tidak mampu mendapatkan pengampunan dengan perbuatan baik saya, tapi saya akan mendapat pengampunan karena pekerjaan kebenaran yang digenapkan oleh Kristus. Maka seluruh manusia yang percaya bahwa pekerjaan kebenaran yang digenapkan oleh Kristus itu akan diperhitungkan kepada setiap manusia berdosa yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, inilah artinya bahwa kebenaran Allah bertolak dari iman kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Karena kebenaran Kristus sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya, maka orang-orang itu sudah dibenarkan dan akan hidup karena iman mereka kepada Kristus. Setelah pengalaman ini, Luther melihat seluruh Alkitab dengan perang yang berbeda. Tidak peduli berapa banyak pun dia melakukan kebaikan, tidak akan bisa mengusir perasaan bersalah yang terus menuduh dia. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Kita tidak akan pernah bisa menghapuskan perasaan bersalah dan keberdosaan kita, tidak peduli seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Kecuali kita sadar, iya, satu-satunya cara ketika Tuhan berinkarnasi, itu yang bisa menghapuskan perasaan bersalah kita dan menebus seluruh dosa-dosa kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah, Luther sadar dia diselamatkan dengan iman, bukan dengan perbuatan. Pengertian yang Luther dapatkan dalam Roma 1 ayat 17 ini, pertama-tama membuatnya berpikir ketika melihat praktek penjualan surat indulgensia. Mungkin saya jelaskan sedikit ya, surat indulgensia itu seperti apa gitu. Mungkin beberapa dari kita sudah tahu, tapi ada yang taunya samar-samar. Ini saya akan jelaskan sedikit saja. Nah, dipercaya bahwa ketika seseorang sudah meninggal, bahkan ketika di dalam imannya, di dalam gereja, mereka akan diselamatkan, tapi pertama-tama mereka harus dimurnikan dulu di dalam purgatori. Hukuman dari dosa mereka sudah dinetralkan oleh Kristus dan dengan baptisan. Tapi masih ada dosa yang menggerogoti jiwa mereka, dan hanya melalui pemurnian yang luar biasa untuk melepaskan efek dari dosa, maka mereka boleh masuk ke dalam surga. Rata-rata jiwa akan menghabiskan ribuan atau bahkan jutaan tahun di dalam purgatori. Tetapi para santa dan santu berbuat begitu banyak kebaikan dalam hidupnya, mereka tidak hanya langsung masuk ke dalam surga, tapi juga mengumpulkan satu harta dari perbuatan-perbuatan baik mereka. Treasury of merit. Suatu gudang yang merupakan satu perbuatan baik yang kelebihan perbuatan baik dari santa dan santu ini, yang bisa diberikan kepada jiwa-jiwa lain yang berdosa. Nah, indulgensia itu adalah surat dari gereja yang melakukan ini. Surat dari gereja yang dipercaya bisa mengalihkan perbuatan baik santa dan santu ini dari gudang dan diberikan kepada manusia-manusia berdosa lainnya yang sedang ada di dalam purgatori. Nah, inilah surat indulgensia, supaya kita sedikit tahu gitu. Indulgensia. Pengertian Luther akan Roma 1 ayat 17 ini pertama-tama membuat dia berpikir tentang praktek indulgensia ini. Inilah yang mendorong dia untuk memakukan 95 tesis di gereja di Wittenberg. Nah, kita harus mengerti ini ya, pertama-tama ya. 95 tesis ini dipakukan pertama-tama bukan, ingat ya, bukan untuk melakukan protes terhadap gereja Katolik. Tetapi sebenarnya pintu gereja Wittenberg ini merupakan papan pengumuman yang resmi dari universitas di sana. Sehingga Luther berharap dengan memakukan 95 tesis ini akan terjadi diskusi akademis tentang surat indulgensia. Jadi dia berharap akan ada diskusi akademis di universitas tentang surat indulgensia ini asalnya dari mana, apa dasar Alkitabnya, nanti tujuannya apa. Nah,
Luther berharap ada diskusi ini. Tapi kemudian hal ini mau tidak mau akan memicu konflik dengan gereja Katolik. Sampai Luther sadar bahwa pengertian tentang pembenaran oleh iman lambat laun akan mempertanyakan tentang keseluruhan kerangka doktrin dan praktek tentang indulgensia. Jadi 95 tesisnya, pengertian justification by faith, itu mau tidak mau, orang-orang ketika mengerti itu akan mempertanyakan praktek dan doktrin indulgensia ini sebenarnya seperti apa. Hasilnya adalah, ini kalau mungkin ada yang kurang mengerti ya, kalau emang agak susah jelasin ya, saya akan kasih ilustrasi aja gitu. Ketika kita masuk ke dalam satu institusi, katakanlah institusi pemerintahan. Ketika kita semua, misal gitu, sebagai orang Kristen, kita berani misal kita mendapatkan uang travel gitu. Kita harus meeting ke belajar ke Thailand gitu. Kita jadi anggota DPR belajar ke Thailand gitu, satu kelompok orang. Kita dikasih biaya perjalanan 20 juta. Gitu. Ini misal saja. Gitu. Sampai ketika kita udah selesai, kita pulang, kita berani mengembalikan uang itu 15 juta. Tapi seluruh anggota yang lain, anggota DPR yang bersama-sama dengan kita, tidak berani mengembalikan uang itu. Tidak ada yang mengembalikan uang itu. Hal itu minimal akan membuat bendaharanya mempertanyakan, kenapa Bapak yang satu ini bisa mengembalikan 15 juta dan hanya pakai 5 juta rupiah. Sedangkan bapak-bapak yang lain tidak mengembalikan sama sekali. Nah, inilah yang terjadi gitu. Jadi ketika Luther memakuan 95 tesis, orang kan bertanya, kalau kita benar-benar diselamatkan karena iman, buat apa indulgensia itu? Dari mana asalnya? Nah, seperti itu. Nah, hasilnya adalah ekskomunikasi dari gereja Katolik. Tetapi juga tentu ada positifnya. Pengertian yang diikuti kebebasan dari tuntutan dosa. Yang paling minimal, Luther mengalami hal ini. Gitu. Walaupun orang lain mungkin belum, atau juga sudah ada yang mengalami hal ini. Dan ini akan didapatkan oleh setiap orang yang terpengaruh oleh doktrin pembenaran oleh iman. Nah, yang kedua, yang pertama Luther setelah mengerti pembenaran oleh iman itu, dia memikirkan tentang indulgensia. Yang kedua, mau tidak mau, akhirnya Luther mengubah seluruh praktek gereja dan misa. Ini bagaimana ya? Apakah Luther sengaja? Oke, kita sekarang akan lihat pelan-pelan. Setelah memikirkan tentang praktek penjualan indulgensia, hal yang kedua terjadilah perubahan ordo gereja dan praktik di dalamnya. Ketika Luther diekskomunikasi dan bersembunyi di dalam istana Wartburg, pengikutnya mulai mengubah ritual, atau boleh kita katakan liturginya, di dalam misa di Wittenberg. Jadi Luther ini terpisah di Wartburg, dan pengikutnya yang masih di Wittenberg itu mulai berani mengubah-ubah ritual, atau mengubah-ubah liturgi dalam misa. Luther yang bersifat konservatif, berpikir bahwa murid-muridnya tuh sudah berlebihan. Dia mengutuk murid-muridnya yang melakukan kekerasan dan jijik kepada kekacauan yang mengikuti tindakan mereka. Jadi, Luther itu kurang suka gitu. Kalau misalnya, dia menyatakan doktrin yang berlawanan dengan gereja Katolik. Tapi bukan berarti dia langsung, oke, karena doktrin kita berbeda, kita buang semua doktrinnya Katolik. Bukan seperti itu. Luther kurang suka cara seperti itu. Dia lebih suka dengan kita ngobrol dulu, kita lihat satu persatu. Nah, sifat ini pun gitu dimiliki oleh John Calvin. Kalau kita pelajari doktrin John Calvin itu banyak sekali yang kembali ke Katolik. Sangat dekat dengan doktrinnya Katolik. Walaupun dalam banyak hal dia juga menyerang kepausan, sistem kepausan, dan dalam banyak hal di dalamnya. Tapi dalam doktrin-doktrin yang benar, dia tidak buang semua doktrinnya Katolik. Itu John Calvin yang minggu depan mungkin Pak Tommy akan jelaskan lebih banyak lagi. Nah, tapi Luther tidak bisa mengabaikan fakta bahwa hal ini terjadi karena dia sudah menyatakan doktrin pembenaran oleh iman. Ini kita sebagai orang Kristen ya gitu. Banyak hal yang harus kita hadapi itu yang kita sebenarnya nggak cari gara-gara. Kalau hidup kita benar,
kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak masalah yang terjadi itu bukan karena kita cari gara-gara, tapi karena benar-benar kita menyatakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran, otomatis masalah itu datang. Kenapa? Ya karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Itu kayak efek yang otomatis terjadi. Ketika kita semua hidup jujur di dalam kumpulan orang yang berbohong, ya sudah pasti kita sedang cari masalah. Kalau kita lihat dari Yesus Kristus, itu sudah jelas gitu. Dia datang gitu, nggak ada satupun perkataannya yang bohong, dan dia sendiri adalah pribadinya kebenaran itu. Tapi hasilnya apa? Dibunuh. Terus kita murid-muridnya, expect-nya apa? Hidup yang luar biasa tanpa masalah, semuanya lancar-lancar aja, disukai manusia di mana-mana. Itu kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu mustahil. Dan hal ini, itu juga kita bisa lihat ya dari kehidupan Yesus dan rasul-rasul di bawahnya, bapak-bapak gereja. Contohnya Alkitab saja. Ketika Alkitab ini diterjemahkan, berarti apa? Setiap orang boleh mengakses kebenaran. Bahkan Luther pun kan menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman. Tapi untuk itu pun, dia harus dilindungi oleh salah satu pangeran Frederick. Karena apa? Bahayanya begitu besar waktu itu. Menerjemahkan Alkitab itu mati, resikonya mati dibakar gitu. Seperti Jan Hus, seperti Wycliffe, itu nggak gampang. Coba, untuk Alkitab ini sampai di tangan kita, berapa banyak darah yang sudah tercurah? Berapa banyak orang-orang yang setia sama firman Tuhan? Menerjemahkan satu kitab aja, contoh kitab Kejadian, itu butuh berapa banyak waktu? Berapa banyak research? Tapi seberapa banyak sekarang kita, gitu, orang-orang yang sudah punya Alkitab 3, 4, 5, 6, mau terjemahan apapun kita punya. Tapi berapa banyak kita baca? Ini kita nggak menghargai bukan hanya jasa penerjemah, gitu, tapi Kristus yang ada di dalamnya, yang dinyatakan oleh Alkitab pun kita tidak hargai. Gitu. Seperti Tuhan itu terus berbicara, gitu, tapi kita nggak punya waktu untuk dengar. Nah, ini adalah hidup kekristenan yang kita bisa lihat di dalam hidupnya Martin Luther. Ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti akan ada banyak perubahan. Pasti akan ada banyak masalah. Karena Alkitab juga bilang yang sama kan ya. Kita diutus seperti apa? Domba di tengah serigala. Gitu. Kita bukan serigalanya, tapi kita dombanya. Kita domba yang nggak punya senjata untuk lawan serigala-serigala itu dengan taring dan kukunya yang mengerikan. Dan serigala itu biasanya banyak atau dikit? Ya banyak. Tapi kalau udah ada domba di tengah serigala, biasanya satu. Karena dia terpisah dari kawanan. Ya sudah pasti, domba di tengah serigala itu sama dengan masalah yang sangat besar. Kalau kita tidak menghidupi firman-Nya, bagaimana kita bisa berharap Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke Martin Luther. Setelah dia mengecam murid-muridnya, kamu jangan melakukan perubahan yang terlalu radikal. Jangan semuanya dibuang. Tapi akhirnya Luther sadar, nggak bisa. Setelah menyatakan justification by faith, mau tidak mau, akan banyak benturan terhadap praktek-praktek yang tidak sesuai dengan apa yang dia temukan, dengan apa yang dia mengerti, yaitu dengan justification by faith ini. Akan banyak praktek-praktek yang berbenturan dari Roma Katolik. Akhirnya terjadi banyak perubahan di dalam ordo dan praktek gereja. Karena bagian-bagian dalam liturgi, ini pentingnya, dengan karakter untuk mendapatkan merit. Jadi, perbuatan baik, kan seperti tadi yang saya bilang gitu, lat indulgensia itu untuk memberikan perbuatan-perbuatan baik, atau merit istilahnya. Lebih tepat pakai kata merit gitu, tapi susah mengartikan dalam bahasa Indonesia. Perbuatan-perbuatan baik dari Santa Santo kepada setiap orang yang sedang ada dalam purgatori. Nah, liturgi-liturgi dalam Katolik waktu itu
itu benar-benar didasari oleh pendapatan merit. Jadi disusun agar orang bisa mendapatkan merit lebih banyak. Jelas hal ini akan berbenturan ketika kita menyatakan kita sudah tidak butuh merit. Karena, oke, kita butuh merit, tapi bukan merit yang kita dapatkan sendiri. Tapi merit yang didapatkan, atau merit yang dihidupi oleh Kristus. Bukan merit dari kita sendiri. Nah, akhirnya banyak bagian dari misa yang lama yang tidak bisa lagi digunakan. Sehingga Luther harus membuat alternatif yang bisa digunakan untuk misa, yang sesuai atau didasari dengan pengertian dia tentang pembenaran oleh iman. Hal ini menyebabkan banyak gangguan pertanyaan di dalam ordo gereja Katolik waktu itu. Mereka akan bertanya-tanya, loh, kenapa kok ada gereja yang liturginya berbeda? Bukankah selama ini liturgi semuanya tuh harus sama? Dan liturgi itu dibuat oleh bishop dan paus untuk menentukan liturgi. Misa di gereja Luther kok berbeda ya gitu. Kenapa ya dengan misa di gereja Katolik sehingga Luther harus membedakan misa di gerejanya? Untuk gereja Katolik sendiri itu ada masalah yang sangat besar. Karena akhirnya, dulu tuh banyak kayak guild atau kumpulan, atau sekarang mungkin bisa lebih dibilang, misal kayak asosiasi pengusaha karet gitu misalnya, asosiasi pengusaha mobil, asosiasi pengusaha motor. Nah, itu mereka, kumpulan-kumpulan itu boleh meminta imam dari gereja Katolik itu untuk mengadakan misa pribadi untuk sekumpulan mereka, atau bahkan untuk satu orang. Dan itu merupakan salah satu sumber pendapatan yang besar bagi para imam yang melayani, karena banyak sekali permintaannya. Kenapa permintaan bisa banyak? Kembali lagi, karena Katolik mendasarkan keselamatannya dengan mendapatkan merit atau perbuatan baik. Jadi semakin sering ikut misa, semakin sering ikut perjamuan kudus, maka akan semakin banyak merit yang didapatkan. Jadi waktu itu benar-benar apa yang dilakukan oleh Martin Luther itu menggoncangkan begitu banyak hal di dalam gereja Katolik. Orang-orang makin banyak pertanyaan. Oh, berarti sekarang kita sudah dibenarkan oleh iman. Kita tidak butuh lagi merit dari misa-misa yang kita lakukan setiap hari. Bahkan kita harus bayar imam. Akhirnya sumber pendapatan imam yang pertama itu hilang. Dan gereja Katolik mengalami goncangan yang begitu besar. Nah, kita akan kembali ke pertanyaan introduksi tadi. Bagaimana ya Luther merencanakan semua itu? Luther bukan orang yang talented dalam bidang akademis. Apakah mungkin dia merencanakan semua ini? Luther sebenarnya tidak merencanakan semua itu. Dia hanya melakukan apa yang dia percaya. Pimpinan Roh Kudus memberikan dia pengertian tentang pembenaran oleh iman, dan hal ini dia aplikasikan dalam segala hal yang dia lakukan. Jadi apa yang dia dapatkan dari satu ayat saja, Roma 1 ayat 17, pembenaran oleh iman. Manusia berdosa yang percaya kepada Kristus, maka kebenaran Kristus akan diperhitungkan kepada manusia tersebut. Dari satu hal ini saja, ketika dia lakukan di dalam hidupnya, maka itu Tuhan bisa pakai untuk merubah banyak hal. Termasuk dalam masalah indulgensia, yang dia hanya ingin ada diskusi akademis saja, dan ibadah, untuk menyesuaikan ibadah dari berusaha mendapatkan merit kepada ibadah yang berdasarkan pembenaran oleh iman, memicu reformasi yang begitu besar dalam kekristenan. Ini satu hal yang tidak bisa kita bayangkan. Mungkin banyak di antara kita menganggap bahwa Luther itu pasti orang besar, orang hebat, orang luar biasa. Tapi kita lupa gitu. Di dalam Alkitab, dalam cerita Alkitab itu, Tuhan itu senang juga pakai orang-orang yang biasa. Tuhan sangat senang pakai orang-orang yang biasa. Siapa sih Abraham? Orang nggak tahu siapa Abraham itu. Sampai akhirnya Tuhan yang buat dia menjadi berkat bagi segala bangsa. Ketika salah satu hakim-hakim membawa begitu banyak pasukan
Tuhan juga kurangi pasukannya. Itu the real 300 kalau kata pendeta Heru. 300 pasukan melawan ribuan pasukan. Kenapa? Kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan, bukan nama kita. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, bukan nama kita. Dan saya akan mengutip juga speak yang tadi. Salah satu pendeta bilang gitu. Saya lupa, mungkin pendeta Anton kali ya. Ketika kita mengabarkan Injil, dan kita ingin kemuliaan Tuhan itu ada juga pada kita, maka mungkin Tuhan yang kita beritakan itu bukan Tuhan yang sejati. Itu Tuhan yang berbeda. Justru pekerjaan Roh Kudus itu benar-benar dinyatakan bahwa ketika kita memberitakan Injil, kita mau diidentikan dengan Kristus yang tersalib. Itu baru kita benar-benar memberitakan Injil. Nah, itu kan dulu. Waktu dulu mungkin Luther lakukan gitu aja, dia bisa merubah dunia. Seperti yang tadi kita sudah katakan, gitu. Luther tidak pernah merencanakan ini semua. Ini semua terjadi begitu saja. Dan kita percaya tangan Tuhan yang bekerja di balik semuanya ini. Luther mungkin nggak qualified untuk lakukan ini. Mungkin nggak qualified. Tapi ketika Tuhan yang bekerja, semuanya bisa terjadi. Tuhan bisa pakai apapun untuk melakukan rencananya. Tapi bagaimana dengan kita sekarang ya? Mungkin ada yang berpikir, zaman dulu mungkin lebih gampang kan? Kita sekarang mungkin lebih susah, udah terlalu kompleks hidup ini. Mau kayak Luther aja kok kayaknya sulit ya. Ada nggak? Saya mau tanya gitu. Ada yang tahu nggak moto dari gereja reformasi? Ada yang ingat nggak? Motonya bahasa Latin. Oke, saya kasih tahu aja ya biar nggak terlalu lama gitu. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Mungkin saya ada salah spelling, saya tidak belajar bahasa Latin. Nah, yang artinya gitu, gereja yang telah terreformasi harus terus bereformasi sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada gereja yang sempurna sampai nanti Kristus datang untuk kedua kalinya. Bahkan gereja yang manapun yang dikatakan terbaik di seluruh dunia harus terus direformasi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gimana dengan GRI? Apakah gereja kita ini udah gereja yang paling baik atau sempurna? Belum. Masih begitu banyak kekurangan. Banyak hal yang belum kita kerjakan. Salah satu contohnya gitu ya. Kan mungkin saya pernah jadi pemuda juga ya di GRI gitu. Kalau ngomongin karismatik itu kan agak-agak kita suka sentil-sentil mereka ya biasanya. Tapi kalau kita mau bandingin ya, tentang masalah doa, yang lebih banyak berdoa itu gereja karismatik atau gereja kita? Mereka bisa doa semalam suntuk, dan itu Alkitabiah. Banyak tokoh-tokoh Alkitab itu yang berdoanya itu luar biasa. Daniel sehari 3 kali berdoa menghadap ke Yerusalem. Bagaimana dengan kita? Masih banyak hal yang harus kita reformasi. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan reformasi dengan apa caranya? Setiap minggu, firman Tuhan itu diberitakan kepada kita. Apa respon kita? Apakah kita sudah lakukan firman itu dalam setiap aspek kehidupan kita? Martin Luther itu hanya mendapatkan satu ayat, Roma 1 ayat 17, mendapatkan pengertian yang merubah seluruh hidupnya akhirnya, dan dia lakukan dalam seluruh aspek hidupnya. Bukankah ini sama juga seperti Abraham juga gitu? Abraham dapat firman itu sepotong, dan dia lakukan sepotong yang dia dapat. Abraham, sekarang kamu bawa anakmu, persembahkan. Udah, dia nggak banyak ngomong. Dia dapat firman itu hari itu, besok pagi-pagi subuh dia tidak mengulur-ulur waktu, dia bawa anaknya. Dan dia mau persembahkan kepada Tuhan. Tapi kita dapat firman begitu limpah. Tadi pagi speak, sekarang persekutuan pemuda, besok kebaktian minggu. Berapa banyak firman yang sudah kita lakukan? Ini pertanyaan yang sangat besar, saudara-saudara.
gereja kita masih perlu direformasi. Dan reformasi itu dimulai dengan individu-individu yang ada di dalamnya. Bukankah kita ini juga adalah gereja? The invisible church of God. Kita sering berpikir tidak mungkin apa yang saya lakukan bisa menjadi berkat atau merubah keadaan seperti Martin Luther. Saya ini orang kecil. Jangan kecil hati. Saya akan mengutip dari ini Timothy Keller ya. Timothy Keller ini sedang mengalami cancer sudah beberapa bulan gitu. Dia sudah kemo kalau nggak salah 6 kali. Tapi sepertinya dari hasilnya cukup membaik. Ini sekedar satu informasi buat kalian untuk bisa kita doakan sama-sama karena dia juga berjuang memberitakan Injil di kota besar seperti New York gitu. Nah, saya kutip dia gitu. Kita jangan berkecil hati ya, karena Tuhan itu menempatkan kita dalam satu posisi yang tidak ada orang lain yang pernah menempatinya. Ini supaya lebih gampang saya akan kasih kalimat ini. Ada banyak kebutuhan yang hanya bisa terlihat olehmu, oleh setiap orang dari kita. Kebutuhan keluargamu hanya kamu yang bisa lihat. Saya nggak bisa lihat, mungkin Pak Tommy susah lihat, mungkin Yohanes juga susah lihat. Tapi kamu bisa melihat dengan jelas kebutuhan adikmu, kakakmu, papamu, dan mamamu. Ada banyak tangan yang hanya bisa tergenggam olehmu. Orang-orang yang kamu temui hari ini sangat berbeda dengan orang-orang yang saya temui hari ini. Ada orang-orang yang hanya bisa dipegang tangannya olehmu. Oleh setiap kamu yang ada di sini. Dan ada banyak orang yang hanya bisa terjangkau olehmu. Setiap orang Tuhan tempatkan dalam satu tempat yang sangat spesifik. Jangan berkecil hati. Setiap kalian itu mempunyai tugas yang Tuhan tempatkan sesuai dengan keadaan masing-masing. Jadi kita jangan berkecil hati. Karena ada orang-orang yang benar-benar hanya bisa kita yang mengulurkan tangan. Kalau bukan kita yang mengulurkan tangan, Tuhan mungkin akan minta pertanggungjawaban ketika dia datang untuk menghakimi. Waktu itu saya mempertemukan kamu dengan si A. Kenapa kamu tidak menggenggam tangannya untuk memberitakan Injil? Kenapa kamu tidak menolong dia ketika dia butuh pertolongan? Ini dimulai dari diri kita sendiri dengan konteks kita di zaman sekarang yang berbeda-beda. Berbeda memang dengan konteks Luther waktu itu. Kita pun diberikan konteks sendiri oleh Tuhan yang di dalamnya kita harus bertanggung jawab. Mulai dari zaman Adam, Israel, Yehuda, para rasul, bapak-bapak gereja, Martin Luther, dan seterusnya sampai zaman kita sekarang, setiap orang latar belakangnya berbeda-beda. Setiap orang memiliki orang tua yang berbeda-beda. Ya walaupun saudara bisa memiliki orang tua yang sama, tapi akhirnya ketika mereka memiliki jalan hidup, keluar dari rumahnya, mereka akan menemui orang-orang yang berbeda-beda. Banyak konteks itu yang merupakan konteks spesifik untuk kita saja. Contohnya saya bisa menggenggam salah satu yang paling dekat ya, tangan istri saya gitu. Untuk sekarang jam ini yang bisa memegang tangan dia hanya saya. Ketika dia butuh pertolongan, ya hanya saya yang bisa pegang. Misal Kevin, dia nggak tahu kebutuhan istri saya sekarang apa. Saya juga nggak tahu kebutuhan orang tua Kevin sekarang apa. Kebutuhan kakaknya Kevin sekarang apa, saya juga nggak tahu. Itu cuma Kevin yang tahu. Bahkan kebutuhan dirinya paling tidak, dia tahu. Yohanes, kebutuhan anak STT di asrama sekarang apa? Ya saya juga nggak tahu. Tapi yang tahu siapa? Yohanes mungkin tahu. Dia bisa memegang tangan mereka sekarang ketika mereka butuh pertolongan. Ini yang saya maksud konteks yang berbeda-beda dari setiap orang. Dan Tuhan menempatkan orang-orang di sekitarnya yang berbeda dari orang demi orang. Nah, Tuhan hanya menuntut kita untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Selebihnya, itu urusan Tuhan. Kalau bahasa keren teologinya itu revealed will of God. Jadi Tuhan mewahyukan kehendaknya kepada kita melalui Alkitab.
Ini yang merupakan tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. Tapi ada secret will of God. Itu kita tidak perlu tahu. Kalau Tuhan mau kasih tahu, kita bersyukur. Tapi kalau Tuhan nggak kasih tahu, itu urusannya Tuhan. Kita mengerjakan seluruh kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Contoh, kita mengasihi sesama kita. Pak, mengasihi itu susah, Pak. Mengasihi itu susah, Kak. Menolong orang yang sedang misal seorang yang sedang mengalami sakit yang begitu berat, dia butuh dana yang besar. Dia butuh waktu untuk ditemani. Dia butuh orang-orang yang memberitakan firman kepada dia. Kita butuh waktu. Kalau kita ada uang, kita butuh uang untuk kita sebagai ekspresi kasih kita kepada dia. Kita membantu dia, meringankan dalam pengobatannya. Itu butuh banyak hal untuk dikorbankan. Benar. Butuh banyak hal untuk dikorbankan. Kalau saya memberikan begitu banyak waktu saya untuk orang lain, bagaimana nanti dengan kehidupan saya sendiri? Kalau saya memberikan perpuluhan saja sudah besar, persembahan saya besar. Saya harus bantu orang lagi. Saya nggak mengatakan bahwa kita harus bantu semua orang, tidak. Tapi orang-orang yang Tuhan tempatkan paling tidak dekat dengan hidupnya. Itu kita bantu sebisa kita, tentu dengan hikmat ya. Tentu dengan hikmat. Tapi bagaimana dengan penghidupanku? Paulus bilang apa? Seorang tentara itu nggak akan pusingin hidupnya gimana. Tuhan bilang apa? Dia jalan. Berapa di antara kita yang punya semangat seperti ini? Seperti Martin Luther, dia lakukan 95 tesis untuk mencari kebenaran. Terus gimana nanti gereja Katolik? Dia dikejar untuk dibunuh, diekskomunikasi. Itu bagi dia, itu urusan Tuhan. Dia hanya melakukan ketika dia dipanggil untuk mempertanggungjawabkan, dia datang. Kok berani ya dia datang? Kalau dia mati gimana? Itu urusan Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup, dia berdaulat atas segala sesuatu. Kita nggak perlu memberitakan Injil ke pedalaman Papua untuk maksudnya untuk apa ya? Mendapatkan risiko kematian yang begitu besar. Mungkin nggak kita nanti sore mandi, kepleset di kamar mandi, mati juga. Bisa aja. Kalau kita percaya Tuhan berdaulat gitu. Ya, kalau Tuhan pimpin untuk ke pedalaman Papua, pedalaman manapun di seluruh dunia, ya kita jalan. Nggak jalan pun tetap mati hidup kita di tangan Tuhan. Tapi alangkah lebih indahnya kalau kita bisa mati atau nyawa kita itu Tuhan pakai untuk menggenapi kehendaknya, bukan kehendak kita dan ketakutan kita sendiri. Kalau Luther waktu itu takut, tidak akan ada reformasi yang terjadi. Dan dunia seperti apa sekarang kita nggak bisa bayangkan. Nah, sebagaimana Martin Luther taat mengaplikasikan pembenaran oleh iman dalam seluruh aspek hidupnya, dan Tuhan pakai untuk mengubah dunia bahkan, kita pun harus mengaplikasikan seluruh kebenaran yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai apa yang kita kerjakan untuk melakukan perubahan besar, kita bersyukur. Tapi, kalaupun tidak, kita tetap bersyukur. Karena tanggung jawab kita adalah melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman, Tuhan mau pakai kita, mungkin nanti. Yohanes misal, melakukan firman Tuhan. Tuhan pakai untuk mereformasi gereja di seluruh Indonesia gitu. Tahun 2040 nanti. Ya, mungkin aja. Kita bersyukur untuk itu. Tapi kalaupun tidak, kita tetap taat sampai mati. Kita belum melihat ada perubahan apapun terjadi. Kita tetap bersyukur. Itulah namanya iman. Ketika sampai mati kita tidak melihat apa yang dijanjikan, tapi kita tetap percaya. Itu adalah iman. Ini saya mengutip pendeta Stephen Tong. Itu adalah iman. Adalah ketika sampai mati kita percaya, walaupun kita tidak lihat apa yang dijanjikan. Kita tetap percaya. Itu adalah iman. Bukankah para rasul sampai mati belum melihat kedatangan Kristus yang kedua kali, tapi mereka tetap percaya? Itu adalah iman. Untuk penutup, mari kita buka
1 Korintus 15 ayat 58. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Sehingga banyak hal dalam kehidupan kita yang mungkin sebelum kita hidup dalam Kristus adalah hal yang sia-sia. Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan namanya. Perbuatan baik kita dulu ketika belum mengenal Kristus mungkin sia-sia. Tapi setelah kita mengenal Kristus, sukacita itu meluap dan perbuatan baik kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan pakai. Sebelum saya mengenal Tuhan, kemampuan atau mulut, kemampuan berbicara, dan berbagai macam hal yang Tuhan kasih, mungkin tidak terlalu menjadi berkat. Tetapi sekarang seluruhnya bisa saya pakai untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran firman yang Tuhan berikan. Dan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Yang sebelumnya adalah kesia-siaan. Tapi ketika kita melakukannya di dalam Kristus, itu akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan hamba Martin Luther. Bagaimana Tuhan memakai dia, bahkan dengan segelintir firman yang boleh dia pegang, dia dapatkan boleh merubah seluruh hidupnya, merubah gereja, bahkan seluruh dunia. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami setia, tidak peduli seberapa kecil pun lingkungan kami, seberapa sedikit pun firman yang kami dapat, walaupun kami tahu kami mendapatkan begitu banyak, tolong ajar kami untuk setia. Ajar kami tidak hanya mengerti, tapi boleh melakukan firman dengan hati yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memakai seluruh pekerjaan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, atau orang-orang di sekitar kami. Biarlah hidup kami yang sekali ini menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasih kepada kami dan menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgi yang berikut. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah boleh kita dengar. Kita sebentar lagi akan memberikan persembahan. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Pakai Hidupku Ini. Nomor 102 KRI. QR code akan ditampilkan. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah boleh kami dengar. Kami mengucap syukur bagaimana Tuhan telah boleh memberkati kehidupan Martin Luther di masa lalu, bagaimana Tuhan boleh memelihara dia, menolong dia, boleh mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh berkenan memberkati kami di dalam hidup kami, supaya kami dapat hidup seturut dengan kebenaran Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami Engkau tempatkan, di dalam setiap bagian kerajaan Allah yang Engkau izinkan untuk kami boleh kerjakan, biar kami boleh sungguh-sungguh kerjakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang telah boleh kami berikan, kiranya Tuhan boleh berkenan memberkati juga, kiranya Tuhan juga boleh berkenan untuk pakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengucap syukur untuk pembinaan remaja pemuda pada hari ini. Kalau boleh tahu, apakah ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di pembinaan remaja pemuda GRI Buaran ini? Kalau ada, mungkin bisa memperkenalkan diri. Oh iya, Kak Ardita adalah yang pertama kali hadir di sini. Tadi sudah kenalan atau mau kenalin satu kali lagi? Mungkin bisa perkenalan lebih lengkap ya. Halo Kak. Masih mute ya? Iya, sudah. Saya udah kenalan sih ya, nama saya Adita Setiawan. Mohon maaf saya nggak bisa di mimbar ya, karena saya sudah di rumah sendiri sekarang. Dan saya baru 2 minggu ini setelah balik dari Bali, saya baru menikah tanggal 8 Agustus kemarin. Jadi kembali sekarang udah tinggal sama istri di apartemen, jadi nggak ada mimbar dan ini pemandangannya juga kurang enak. Kami belum sempat set apa-apa, tapi ya bersyukur atas kesempatan yang diberikan bisa melayani di sini. Saya nggak nyangka, kaget juga ditelepon sama Pak Tommy gitu. Ya, kalau ada masukan atau apa, silakan. Kevin mungkin ada nomor saya, atau Jonathan ada nomor saya, jadi saya akan terima. Terima kasih. Terima kasih Kak Ardita. Kita juga sepertinya kalau dari remaja pemudanya tidak ada ya. Oke, kita mengucap syukur karena hari ini boleh ada teman-teman dan kita semua boleh mengikuti pembinaan ini. Kita sekarang mau masuk ke dalam pengumuman. Ada beberapa pengumuman penting yang harus kita catat. Kiranya kita boleh screenshot supaya ingat. Ini dia, minggu depan tanggal 5 September kita akan melanjutkan tema kita Heritage in Church History. Minggu depan kita akan belajar dari John Calvin yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Tommy Matakupan. Untuk teman-teman semua, ayo kita ikuti minggu depan supaya kita lebih lagi menjadi remaja pemuda yang dibekali dengan kebenaran Tuhan untuk hidup untuk Tuhan. Nah, sekarang berikutnya untuk sekolah minggu, untuk teman-teman yang punya adik-adik di rumah, bisa screenshot dan jangan lupa adik-adiknya diikutkan di dalam sekolah minggu ini. Untuk kelas 1-3, balita, dan 4-6 jamnya ada di layar, bisa di screenshot. Kemudian, untuk ibadah minggu besok, kita ada dengan tema Lost and Found, seri yang kelima. Secara khusus temanya tentang Allah yang bersuka cita. Besok jam 9 pagi, bisa melalui streaming, atau kalau mau juga bisa secara fisik, tapi dibatasi sebanyak 25 orang, bisa daftar ke Sekretariat GRI Buaran. Berikutnya, untuk RICS, diadakan setiap hari Jumat, jam 7 malam, melalui Zoom, dan link Zoom-nya itu akan di-share di YouTube, bisa dinonton di YouTube. Kemudian kita juga ada persekutuan doa setiap hari Sabtu jam 4 sore. Melalui YouTube juga. Sekian pengumuman kita. Kita akan menutup pembinaan remaja pemuda GRI Buaran. Diminta dengan hormat
Kak Anis untuk menutup kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, secara khusus kepada kami pemuda remaja GRI Buaran untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mulia, yang kudus, yang penuh dengan hikmat dan bijaksana yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ardita Setiawan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, kami sebagai remaja pemuda GRI Buaran kiranya semakin diberkati oleh kebenaran firman-Mu ini, memberikan kami dorongan, semangat untuk terus berani di dalam memberitakan Injil-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, melalui pembelajaran dari Martin Luther ini ya Tuhan, kiranya kami boleh mendapat motivasi baru, semangat baru di dalam menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan ini boleh berjalan dengan baik. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah melayani, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka semua, memberikan hikmat dan bijaksana sehingga mereka boleh melayani Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, teman-teman kami, pemuda remaja GRI Buaran yang belum sempat hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau ingatkan kembali mereka sehingga minggu depan dan seterusnya ya Tuhan, mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk datang, untuk bersekutu melalui online. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman, dan juga kami boleh senantiasa melakukan fellowship satu dengan yang lainnya. Dan biarlah ya Tuhan, di atas segalanya itu hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Berkati juga setiap saudara-saudara kami atau teman-teman kami yang sakit. Kami tidak dapat menyebut nama mereka satu persatu, tetapi biarlah Tuhan yang menilik setiap anak-anak-Mu yang dalam keadaan kelemahan, maupun yang juga di dalam masalah hidup atau pergumulannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong, menyertai, hadir di tengah-tengah mereka sehingga mereka boleh beroleh kekuatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal yang akan kami sampaikan kepadamu, tetapi oleh karena keterbatasan kami, sekali lagi kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, sehingga apa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau menjawab tepat pada waktunya. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.